Bicir tidak pernah mencari perhatian. Ia masuk tanpa sorakan dan menyelesaikan semuanya. Dan perlahan, satu persatu mulai sadar. Yang paling berbahaya justru yang tidak pernah terlihat bersaing. Dan semua itu sudah dimulai jauh sebelum hari ujian. Di akademi, suasana ruangan redaksi memanas. Dolores marah karena artikelnya dituduh bohong, terutama soal peran Nighthawk dalam serangan sebelumnya. Hans menolak artikel itu mentah-mentah. Ia menunjukkan bagian yang menyinggung sisi gelap klan Copadis dan daftar nama dari buku penghapusan dosa yang bisa menyeret Kardinal Humbert. Ia juga meragukan sumber Dolores yang tak jelas asal-usulnya. Situasi pun semakin memanas saat Hans mengungkap bahwa tekanan bukan datang dari Humbert, melainkan dari sosok di atasnya. Dolores pun takut, namun tetap yakin Nighthawk bukan musuh, melainkan sosok yang melawan kegelapan sendirian. Meski begitu, ia sadar tujuannya terlalu berbahaya untuk dipahami orang lain, termasuk Hans. Ia memilih mundur, tapi diam-diam bertekad membantu suatu hari nanti. Di sisi lain akademi, Tudor kelelahan setelah kegiatan relawan, sementara Piggy justru menikmatinya. Tudor mengajak Bicir berlatih, namun ia menolak. Bicir memilih menyendiri di kamarnya, mengenang saat ia mencapai level master pedang dan hadiah langka yang didapat. Potongan kain yang membentuk topeng kuno dengan kekuatan hampir setara pedang Beelzebub. Saat dipakai, topeng itu memulihkan mana dan stamina dengan cepat, tapi juga mengubah wujudnya menjadi anjing. Setelah beberapa percobaan, Bicir menyadari itu bukan efek samping, melainkan kemampuan. Ia bisa berubah bentuk sesuka hati. Ini memberinya cara bergerak diam-diam tanpa dicurigai. Tak lama kemudian, telur milik Madam mulai menetas. Seekor makhluk kecil berbulu hitam lahir dan langsung menganggap Bicir sebagai induknya. Namun makhluk itu kelaparan dan menolak untuk makan, membuat Bicir harus mencari makanan lain. Saat keluar, ia melihat Piggy diintimidasi Grenoli dari klan Leviathan yang merendahkan Piggy dan teman-temannya sebagai kaum lemah dan tak layak berada di akademi. Piggy akhirnya melawan secara verbal, tapi kalah kuat. Saat serangan hendak terjadi, Tudor menahan pukulan. Disusul Chanso memperingatkan mereka. Bicir kemudian datang dan berdiri bersama mereka. Ketiganya menghadapi Grenoli, sementara Piggy gemetar, bukan karena takut, tapi karena tahu ia tidak sendirian. Siang yang semula tenang pecah saat ketegangan antara kubu Grenoli dan kelompok Tudor memuncak di lorong akademi. Tudor berdiri di depan melindungi Piggy yang masih terguncang, sementara Grenoli melontarkan ejekan tajam, merendahkan Tudor karena berteman dengan orang miskin. Tudor membalas tegas bahwa akademi tak pernah mengajarkan diskriminasi. Justru pelakunya lebih rendah dari yang dihina. Sindiran itu membuat Grenoli marah, yang kemudian menyombongkan diri soal insiden Nighthawk dan mengklaim ia bisa menangkapnya. Tiba-tiba, ia menyebarkan gas beracun. Meski diperingatkan Tudor, ia mengabaikannya dan menyebutnya sebagai pertunjukan. Gas memenuhi lorong hingga semuanya menutup hidung. Di tengah kekacauan, Madam Junior di bahu Bicir menyedot seluruh racun dalam sekejap, membuat udara kembali bersih. Grenoli terkejut dan curiga pada Bicir, namun menutupi rasa malunya dengan alasan bahwa itu hanya ujian. Ia kembali menghina Tudor sebagai petarung bodoh, hingga akhirnya Tudor menantangnya bertarung dengan taruhan memalukan bagi yang kalah. Grenoli menerima tanpa ragu, lalu ia pun pergi. Setelahnya, Piggy meminta maaf, tapi Tudor menenangkannya dan mengajak bekerja sama. Ia dan Sancho di depan, Piggy menyusun strategi dan Bicir di belakangnya. Piggy mulai percaya diri, namun Bicir menolak karena sudah terikat pada kelompok lain, membuat mereka panik karena peluang menang menurun. Hari penilaian pun tiba.
Arena Akademi Colosseo dipenuhi sorakan saat Dolores muncul. Ujian terdiri dari 3 bagian, kelompok, individu, dan tertulis. Pada penilaian kelompok, tiap tim beranggotakan 4 orang harus bertahan dari 3 gelombang monster simulasi. Rekor tertinggi adalah 58 menit dipegang kelompok Dolores. Piggy menjelaskan bahwa tim mereka cukup menahan gelombang pertama, tetapi Tudor bersikeras mencapai gelombang kedua demi mengalahkan Grenoli. Tak lama, Bianca bergabung sebagai anggota baru, bersikap angkuh dan menuntut perlindungan di garis depan. Ketegangan langsung terasa, membuat Piggy ragu pada kerjasama tim. Ia menyesal Bichir tidak bersama mereka. Di sisi lain, Bichir memimpin kelompoknya sendiri. Trident Baskerville yang setia padanya. Ia memerintahkan mereka menciptakan kekacauan sementara ia bergerak dari bayangan. Grenoli melihat komposisi tim Tudor, justru meremehkan dan yakin akan menang. Apalagi dengan tambahan anggota baru, Sinclair. Kini, 3 kelompok utama, Tudor, Bichir, dan Grenoli menjadi pusat perhatian seluruh murid tahun pertama. Di tengah sorakan murid, Bichir berdiri tenang di tepi arena. Meski batinnya asing dengan ujian ini. Dulu ia hanya bawahan di medan perang, bukan peserta. Trident Baskerville lalu melaporkan bahwa monster yang dihadapi membawa racun yang menggerogoti nyawa virtual. Bichir mendengar serius, menghargai kesetiaan mereka. Tim Grenoli tampil lebih dulu. Dengan strategi memberi waktu pada Sinclair mengumpulkan mana, ia menghancurkan monster raksasa dalam satu serangan. Bichir mengakui kekuatannya, namun heran, namanya tak dikenal di masa depan. Mereka pun mencetak 15 menit 55 detik, rekor detik tertinggi, sementara Tudor menahan emosi melihat ejekan Grenoli. Tim Bichir masuk berikutnya. Ia langsung menembakkan 5 anak panas sekaligus, tepat di titik vital. Awalnya tampak lemah, namun saat dialiri mana, satu panah mampu membelah monster. Menyadari dirinya terlalu menonjol, ia menahan diri dan memanfaatkan Madam Junior untuk menyerap racun. Dengan dukungan Trident di depan, mereka bertahan hingga 19 menit 50 detik. Hanya selisih tipis. Meski diejek, Bichir tetap tenang. Posisi kedua sudah cukup baginya. Terakhir, tim Tudor bertarung dengan formasi rapi, garis depan kuat, strategi terarah, dan serangan akurat. Kerjasama mereka solid, bahkan melampaui ekspektasi, hingga membuat Bichir yang menonton terdiam. Kekaguman Bichir berubah menjadi ketegangan saat ia menyadari kesalahan fatal. Madam Junior masih di arena, menyerap racun tanpa kendali. Ia sempat mengira makhluk itu sudah dibawa keluar, namun rupanya kembali karena tergoda racun. Tubuhnya segera bereaksi, membesar dan berevolusi menjadi monster tingkat es, ancaman yang seharusnya tidak perlu muncul dalam ujian. Terhalang pelindung, Bichir tidak bisa masuk atau menghentikannya. Di layar sihir, Tudor menghancurkan monster secara brutal, sementara Bianca menyerang dengan presisi tinggi. Perbedaan gaya itu sempat merusak formasi, hingga Piggy mengambil alih, memberi instruksi cepat, dan menyatukan kembali ritme tim. Dengan koordinasi yang rapi, mereka membersihkan arena dan menyelesaikan ujian dalam waktu 19 menit 55 detik, menyamai rekor Grenoli. Hasil itu memicu reaksi beragam, marah, kecewa, frustasi. Tudor menenangkan tim, mengingatkan bahwa hasil imbang bukan kegagalan. Namun, ketenangan itu singkat. Pengumuman fase kedua tiba-tiba terdengar, diikuti retakan tanah dan kemunculan monster semut raksasa. Arena langsung kacau. Tudor sadar ada yang salah, tetapi tetap memerintahkan tim bertahan menghadapi ancaman baru yang jauh lebih berbahaya. Di ruang kendali, kepanikan pun pecah. Sistem menunjukkan penurunan pelindung mana dan deteksi entitas asing di arena.
Dolores menuntut ujian dihentikan, namun ditolak karena prosedur. Tanpa ragu, ia menghancurkan kristal pengendali demi menyelamatkan para murid. Di sisi lain, Bichir memahami sumber masalahnya. Keberadaan Madam Junior mengacaukan sistem deteksi. Racun di udara makin pekat, memperparah situasi. Serangan monster semakin brutal. Piggy terpental, disusul Tudor dan Sancho. Bianca yang tersisa mulai kehilangan fokus. Napasnya tersengal di tengah racun yang menyesakkan. Saat monster hendak menghabisinya, Bichir akhirnya turun tangan. Ia menghantam makhluk itu hingga terlempar jauh. Dalam kondisi penglihatan yang mulai kabur akibat racun, Bianca sempat melihat sosok dingin yang menyelamatkannya. Bichir tahu resikonya, identitasnya bisa terbongkar. Namun membiarkan kematian terjadi di depan mata bukanlah pilihan. Di ruang kendali, upaya menahan Dolores terhenti ketika sistem mendeteksi satu tanda kehidupan tambahan di arena. Jumlahnya menjadi 6. Sementara racun alami yang semakin pekat membuat para murid satu persatu tumbang, menyisakan hanya Bichir. Menyadari sumber kekacauan, Bichir memerintahkan Madam Junior menyerap seluruh racun. Makhluk itu patuh, membersihkan udara meski tubuhnya gemetar. Saat kondisi membaik, serangan monster kembali datang, namun Bichir menanganinya dengan cepat. Ia segera menahan penggunaan mana agar tidak terdeteksi, lalu beralih memakai senjata yang berserakan, menghantam titik lemah monster hingga semuanya runtuh. Dari balik sisa kabut, muncul ancaman baru, monster semut tingkat A. Di ruang kendali, kepanikan memuncak karena makhluk itu melampaui batas ujian. Pada saat yang sama, kunci pelindung akhirnya ditemukan dan perisai arena dibuka pada menit ke-42. Ketika para guru masuk, mereka mendapati arena telah sunyi. Semua monster tumbang. Di tengah puing, Bichir tergeletak tak sadarkan diri. Auranya tetap stabil. Kesaksian Bianca dan rekaman yang tersebar langsung mengangkat namanya sebagai penyelamat. Bahkan kerajaan mengirim penghargaan atas metode barunya melawan monster. Namun bagi Bichir, itu bukanlah kehormatan, melainkan risiko. Sorotan justru mendekatkannya pada bahaya yang ingin ia hindari. Malamnya, laporan Wendy mengungkap pergerakan iblis elit, peniru Nighthound, dan rumor penyamaran bangsawan di akademi. Bichir hanya tertarik pada satu hal, jejak iblis yang tersisa. Ancaman belum selesai dan ia harus bersiap. Saat hendak pergi, sebuah suara memanggilnya. Sinclair berdiri di bawah cahaya bulan, tersenyum menyapanya dengan sebutan yang kini tak bisa ia tolak, pahlawan akademi. Oke, cukup sampai di sini kawan. Kalau kalian suka ceritanya, bantu like, komentar, dan subscribe biar lanjutannya enggak ketinggalan.